Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Rektor UIN Semarang, panitia, teman-teman, para pemakalah PICIS 2020. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kesempatan dari panitia untuk menyampaikan makalah kami yang berjudul Tahrif Quran menurut Syiah di Indonesia, yang kami lakukan dengan kajian kepustakaan terhadap dua organisasi Syiah di Indonesia, yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi dan Ahlul Bait Indonesia ABI. Ini dua kelompok ini merupakan kami anggap sebagai presentatif dari Syiah di Indonesia karena telah melakukan banyak sekali penerbitan buku dan kajian-kajian tentang Syiah di Indonesia. Yang pertama tentang seputar tahrif, kemudian Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau Ijabi juga melihat bagaimana tahrif, kemudian Ahlul Bait Indonesia atau ABI tentang tahrif menurut mereka seperti apa. Bahwa sebagaimana yang telah kita pahami dan kita sepakati bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi dasar dalam setiap pemikiran, kemudian perbuatan umat Islam. Hanya saja Al-Quran senantiasa mendapatkan sekali kritikan, terutama dari orang-orang di luar Islam, baik itu seperti para orientalis, kemudian Islamisis. Dan ternyata di dalam Islam sendiri ada beberapa kelompok yang memiliki keyakinan, pandangan yang menganggap bahwa telah terjadi distorsi atau tahrif dalam Al-Quran. Nah, siapakah mereka? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa isu ini muncul pertama kali dibawa oleh orang-orang Syiah, tepatnya pada abad ketiga Hijriyah atau 290 Hijriyah. Dan isu ini berkembang sampai abad ke-13 Hijriyah. Nah, kurang lebih 1000 tahun isu tentang tahrif ini berkembang di dalam keyakinan orang-orang Syiah. Ya. Nah, bagaimana dengan Syiah di Indonesia? Nah, Syiah di Indonesia telah banyak sekali perkembangannya, dari mulai tahun 80-an setelah terjadi revolusi Iran, kemudian 2000 setelah terjadi reformasi Indonesia, mereka mendirikan beberapa organisasi, dan salah satu organisasi terbesarnya yang berskala nasional, ya, ada Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, kemudian ada ABI, Ahlul Bait Indonesia, dan ini menjadi salah satu titik penelitian kami di sini. Kami menemukan bahwa metode dakwah Syiah di Indonesia, ya, memiliki kesamaan dengan Syiah di Timur Tengah. Artinya mereka secara logika, secara narasi mengajak untuk tidak saling berbeda dengan Ahlus Sunnah, mengajak untuk melakukan merajut ukhuwah, melakukan takrib. Nah, tetapi buku-buku yang mengajak untuk ukhuwah tersebut, di dalamnya terdapat narasi-narasi yang negatif, ya. Seperti dahulukan akhlak di atas fikih, ya, bahwa menurut Ijabi salah satu penyebab kenapa terjadi bentrokan antara umat Islam itu karena umat Islam terlalu mengedepankan fikih daripada akhlak. Nah, sedangkan di dalam buku tersebut sangat jelas sekali, ya, kritikan-kritikan kepada sahabat besar seperti kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada juga buku 40 masalah Syiah dikeluarkan oleh Ijabi sendiri, ya. Di sini di awalnya dia mengajak ukhuwah dan sebagainya, tetapi ketika berbicara tentang tahrif Quran, nah, dia menyampaikan bahwa tahrif Quran itu lebih dikenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, begitupun juga dalam Ahlul Bait Indonesia, ya, di Ahlul Bait Indonesia atau ABI, mereka menerbitkan dua buku. Ada buku putih
buku putih Madhab Syiah. Kemudian ada buku Syiah menurut Syiah, yang mana dalam dua buku tersebut mereka juga mendeklar bahwa tidak ada tahrif. Tetapi di sisi lain, ya, para sahabat sebagai para orang-orang terdekat Nabi itu tidak mendapatkan tempat yang selayaknya, dalam artian mereka dianggap tidak memiliki kompetensi dalam mengumpulkan Al-Quran dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, teman-teman para peneliti dan pemakalah, kami menyimpulkan bahwa Syiah di Indonesia memiliki kesamaan dengan Syiah di Timur Tengah dalam beberapa isu-isu terkait tahrif Al-Quran, kemudian kepemimpinan, yang mana ini menjadi salah satu penyebab untuk sulitnya persatuan antara Sunnah dan Syiah di Indonesia. Ya, apabila orang-orang Syiah mengatakan perbedaan antara Sunnah dan Syiah itu sama dengan perbedaan antara mazhab Hanafi dan Hambali atau Maliki dan Syafi'i, ternyata apabila kita rujuk buku-bukunya, kita teliti, kita baca, perbedaannya tidak hanya sekedar perbedaan mazhabi, tetapi perbedaan usuli. Lagi-lagi keinginan untuk menjalin ukhuwah itu sebuah keinginan yang sangat baik dan harapan semua orang, tetapi narasi tersebut menjadi ternoda ketika para pendakwah ukhuwah ini menjadikannya sebagai kedok untuk menyebarkan ajarannya. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami sangat terbuka lebar untuk bisa mendiskusikan tema ini. Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.